tahun 2 bulan 22 hari, yakni pada malam 17 Ramadan atau lebih tepatnya pada malam Al-Qadar. Permulaan turunnya Al-Quran yakni pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran Hakim. Surah yang pertama kali turun ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian iras atau tanda dan dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan bahwa akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar kala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. 2. Pembahasan Asbabun An-Nuzul. Menurut bahasa, Asbabun Nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang dari 23 tahun. Dari segi jumlah, sebab dan ayat yang turun, sebab An-Nuzul dibagi menjadi dua, yaitu ta'adud asbab al-nazil, sebab turunnya lebih dari satu, dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau sekelompok ayat yang turun satu. Dan ta'adud al-nazil, asbab wahid, ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau sekelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedang sebab turunnya satu. Salah satu cara untuk mengetahui asbabun nuzul dan mengetahui secara periwayatannya dan mendengar dari generasi yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran yang mengetahui asbabun nuzul dan dapat menjelaskan maksud-maksudnya. Al-Quran sebagai mukjizat menunjukkan kepada kita tentang kebenaran Nabi sebagai seorang Rasul dengan memperlihatkan kelemahan orang Arab dalam menentangnya dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. 3. Pembahasan pegas Al-Quran. Mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab. Mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka merupakan orang-orang yang fasik. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Mukjizat para nabi sebelumnya merupakan mukjizat yang hanya dapat diidera dan dibuktikan oleh kaum dan orang-orang yang sezaman dengan mereka dengan nabi tersebut dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang setelahnya kecuali melalui berita. Sedangkan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dapat diidera dan dibuktikan oleh seluruh manusia di setiap masa sampai hari kiamat. Mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi yang tidak didengar, dan mukjizat imaterialogis. Mukjizat material indrawi adalah mukjizat yang dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera dan terdapat pada rasul-rasul terdahulu yang sifatnya terbatas pada lokasi tempat mereka berada dan berakhir dengan wafatnya rasul tersebut. Sedangkan mukjizat imaterialogis merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa mukjizat Al-Quran yang sifatnya bukan inderawi atau material tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya di mana dan kapanpun.